atau gimana, PIK 2 tidak pernah masuk PSN. Ini kabar mengejutkan ya guys ya. Ternyata PIK 2 tidak pernah menjadi PSN ya guys ya, ataupun proyek strategis nasional. Seperti biasa nih guys, kali ini ya nggak ada habis-habisnya kita pengen ngebahas soal politik lagi. Tapi kali ini kita tidak dengan satu tujuan nih guys ya. Mohon maaf banget ya guys ya. Ini gua pengen ngebacain politik random. Karena di Twitter tadi gua bacain itu, waduh, ada si Anu lah, ada kasus si itulah. Pokoknya ribet banget ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, pukulan telak untuk Kapolri. Waduh, apalagi nih, Kapolri udah beberapa periode ini belum ganti-ganti juga ya BTW guys ya. ISSS soroti sikap dalam Polri di kasus pagar laut Tangerang. Warcok mau dipercaya mimpi kali. Nah ya, sejauh ini Kapolri belum ada statement apa-apa ya guys ya mengenai keamanan masyarakat sekitar yang ada di Tangerang ya guys ya. Lanjut ke berita lain, pembangunan semua mangkrak, hutang segunung, terus kita rakyat jadi sapi parah ya. Waduh, maksudnya apa nih guys? Tapi pemujanya masih tolol aja, pindah ibu kota untuk menghindarkan banjir Jakarta, malah banjirnya pindah juga ke IKN. Si Mulyono Raja Jawa, Raja Hutang. Waduh. Kita tahu ya guys ya, IKN sampai sekarang ini belum jadi. Tapi targetnya mungkin 2045 mungkin ya guys ya. Tapi biaya sudah banyak banget yang digunakan untuk pembangunan IKN. Dan kita tunggu aja IKN ini semewah apa nanti ya guys ya. Apakah nanti IKN ini adalah kota hidup, ataupun nanti kota yang bahkan masyarakat banyak yang tidak mau tinggal di IKN nih guys ya. Kabarnya kan ada ASN, ada beberapa pegawai akan dipindahkan dari Jakarta ke IKN ya guys ya, ataupun dari daerah-daerah lain langsung ke IKN nih guys ya. Pokoknya kita tunggu aja IKN nanti seperti apa. Ini ada cuplikan di mana ibu kota Nusantara dibanjiri dengan air hujan nih guys ya. Bang ini dah. Wah, banjir cok. Ini bulan 1 ini loh, baru tanggal 24 2025 kemarin nih guys. IKN kebanjiran. Proyek IKN ini guys. Ini nggak ada gotnya atau gimana nih ya, bisa-bisanya banjir loh IKN guys. Lumayan, nanti kan keluar lagi biaya untuk pembikinan got ya kan. Intinya IKN juga banjir sama persis kayak di Jakarta ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita semua bebas berargumen ya guys ya. Wajar-wajar aja Kang Emil ini statement mengenai pagar laut, karena emang lagi rame banget dan dikaitkan dengan pemerintah. Kan Kang Emil mantan pemerintah ya guys ya. Tapi kita tetap dukung terus para nelayan yang ada di sana ya guys ya. Lanjut, cek sungai terdekat kalian guys, juga cek langit di atas rumahmu. Kalau udah ada cap OCCRP, artinya itu pertanda tak aman lagi. Ini apa nih guys ya, kita lihat nih guys, cuplikan nih guys ya. Sedang berpikir keras, daratan sudah laris terjual, gunung-gunung juga sudah laku terjual, laut pun sudah laku terjual, pasir laut juga laris manis terjual. Tinggal sungai dan langit nih yang belum gue jual. Lagi ngecek sungai ya guys ya, Pak Jokowi guys. Mungkin ada pembangunan atau proyek yang akan dijalankan di sekitar situ mungkin ya. Ini pas dia menjadi presiden ya guys ya, karena masih dikawal sama pas pampresnya yang dulu. sepanjang 230 kintal meter, harga 2. Pokoknya kita tetap aman ya guys ya. Jangan sampai kita salah ngomong ataupun salah menuduh orang gitu ya guys ya. Walaupun pagar laut ini kan dikaitkan dengan mantan presiden kita, tapi kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang valid dulu ya guys ya. Lanjut, kabinet Prabowo adalah kabinet residivis. Waduh, siapa tuh? Karena dari 7 menkonya, 5 diantaranya adalah koruptor. Nah, itu dia siapa nih guys. Ayo kita bantu beliau untuk melawan Jokowi. Ini ada di mana nih guys ya. Ini ada 2 menit, mohon maaf. Kita lihat cuplikannya aja guys ya. Artinya ketika tanggal 13 Oktober itu di Solo, dia ditawarkan nama-nama orang itu dan dia paham semua orang itu adalah orang yang punya masalah, koruptor. Dari 7 koran menkonya, 5-nya adalah koruptor. Yang tidak cuman AHY sama Pratikno. Aduh, kalau di perkiraan sama orang ini masuk akal juga ya guys ya. Dan dari 7 menko tadi yang dibilang sama si bapak ini, ada 5 ya. Dia bilang residivis ya, mantan koruptor ataupun terkait dengan korupsi ya guys ya. Bener juga apa yang dibilang bapak ini. Kita harus dukung Pak Prabowo untuk membenarkan kabinetnya ataupun mendukung pemerintahnya untuk mensejahterakan masyarakat kita ya guys ya. Ya teman-teman, selaku Susno Duadji, mantan jenderal ini teman-teman, yang membongkar suatu rahasia besar ya mengenai kasus pagar laut ini
ya kasus pagar laut ini masih menjadi sorotan, masih menjadi perhatian publik karena ini menyangkut tentang kedaulatan negara. Banyak pihak yang menyuarakan supaya para oknum yang melakukan pemagaran laut ini diberikan sanksi yang tegas dan hukum pidananya. Oke, kita lihat di sini teman-teman, ya, ungkap sosok yang harus ditangkap kasus pagar laut, Susno Duadji, jangan takut sama pengusaha besar. Ya, Susno Duadji memberikan satu pesan kepada aparat penegak hukum supaya jangan takut sama pengusaha besar. Nah, apa yang disampaikan oleh Susno Duadji ini kita melihat secara lengkapnya teman-teman. Ya, laporan LBHAPPP Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Nah, ternyata bahwa Muhammadiyah ini menyampaikan atau memberikan laporan LBHPPP ya untuk kasus dari pagar laut ini. Nah, ini hal yang disorot oleh ya Susno Duadji selaku mantan jenderal ini. Ya, dikutip dari Tribun Bogor teman-teman, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP Muhammadiyah yaitu Gufroni melaporkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Tangerang ke Mabes Polri. Nama-nama itu dilaporkan karena diduga terlibat dalam pagar laut. Yang dilaporkan sebetulnya nama-nama itu sudah tersebar luas di media sosial dan juga di Tangerang itu sudah maklum nama-namanya itu, kata Gifron Jumat 17 Januari 2025. Kemudian menurutnya nama-nama itu teman-teman, kata dia akan diserahkan ke Mabes Polri dan bersifat pengaduan. Oke. Tentu polisi nanti tinggal menelusuri ya dengan melakukan investigasi mendalam tentang siapa di balik pemagaran laut ini, ujarnya. Ia meyakini pemagaran laut ini dilakukan oleh orang yang mempunyai dana besar. Ya, memang benar teman-teman, ya tidak mungkin ya dilakukan oleh ya masyarakat kecil, ya oknum tertentu yang tidak memiliki harta benda, tetapi ini mempunyai dana yang besar, uang yang sangat banyak teman-teman. Apalagi ya pembongkaran pagar laut ini membutuhkan ya tenaga yang sangat luar biasa sekali. Ya, kalau kita lihat ya ada ombak saja mereka terhalang dalam membongkar. Nah, apalagi pada saat mereka memasang itu. Nah, dengan adanya dana yang besar itu, ya pasti menghabiskan dana yang besar di dalam melakukan pemagaran laut ini teman-teman. Tidak hanya sedikit, karena ini laut yang dipagar, maka diduga orang ya dibalik dari pemagaran laut ini adalah orang yang punya ya kekuatan besar, ya dana yang besar. Makanya Susno Duadji tadi mengatakan jangan takut terhadap para pengusaha. Oke. Supaya lebih jelasnya teman-teman, kita lihat selanjutnya. Menurut dia, yaitu Susno Duadji, pagar laut ini tidak mungkin dilakukan oleh nelayan meskipun secara swadaya karena membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah. Gufroni juga menegaskan kalau pemagaran laut itu masih ada kaitannya dengan proyek PIK 2. Nah, ini yang dikatakan oleh Gufroni adalah ya pemagaran laut ini ada kaitannya dengan proyek PIK 2. Nah, PIK 2 ini ya ini adalah ya proyek ya strategi nasional di zaman ya Presiden Joko Widodo. Sangat ada kaitannya karena memang pada saat kita ke lokasi memang di pinggir ya pantai itu sedang ada pembangunan proyek PSN ya PIK 2. Tak hanya melaporkan PIK 2, pihaknya juga menyampaikan sejumlah nama yang memberikan perintah untuk melakukan pemagaran. Nah, ternyata terbongkar juga ya orang yang memerintah melakukan pemagaran teman-teman. Termasuk juga indikasi ada beberapa orang yang ikut terlibat, terutama dari oknum pemerintah desa katanya. Nah, ini ada kaitannya dengan desa setempat ya. Kemudian saat ditanya apakah nama Gojali alias Eng Chen juga turut dilaporkan atau tidak, Gufroni tidak memberikan jawaban yang pasti.
Nanti kita masuk dalam materi pengaduan, tunggu besok, nanti kita akan disampaikan nama-namanya, kata dia. Diketahui nama Gozali alias Eng Chon diduga merupakan bagian dari geng mafia tanah yang bekerja kepada salah satu orang kepercayaan koperasi besar. Diberitakan sebelumnya polemik kepemilikan sertifikat tersebut mencuat setelah viral keberadaan pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan pagar laut ini menjadi semakin ruwet setelah diketahui bahwa area pagar laut itu memiliki sertifikat HGB dan sertifikat hak milik SHM. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB. Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Yang kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama persorangan sebanyak 9 bidang. Selain itu ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Hak sebanyak 17 bidang. Oke. Ya, tak hanya di Tangerang, teman-teman, muncul juga kepemilikan HGB di Laut Sidoarjo, Jawa Timur dengan luas 656 hektar. HGB tercatat milik PT Surya Inti Permata 285,16 hektar dan 219,31 hektar serta PT Semeru Cemerlang 152,36 hektar. Masa berlaku HGB habis pada 2026. Nah, itu teman-teman ya tentang pemagar laut ini, teman-teman. Ini makin ruwet, teman-teman, makin mendalam ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Susno 2J, ini adalah komplotan yang sangat besar melakukan satu kejahatan, teman-teman. Kenapa? Karena ini tentang kedaulatan negara dan harus ya ini dibongkar. Karena kalau ini dibiarkan maka atau tidak ada sanksi tegas pada oknum yang melakukan pemagar laut ini, maka ini tidak pasti akan terulang lagi ya kasus-kasus yang sama. Dan supaya tidak terulang lagi, maka kita mengharapkan supaya tindakan tegas dari pemerintah, ya kalau Pak Prabowo langsung memerintahkan supaya ini ya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Ya teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.